Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bahas, dan semuanya tidak berguna. Semuanya tidak bermutu. Yang penting sopan, bebas tapi sopan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Piala Dunia U20, Piala Dunia usia 20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal bulan Mei. Tanggal 20 atau tanggal berapa ya? 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Atau tanggal berapa ya? Pokoknya bulan itulah, Mei Juni. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kontroversi kehadiran tim nasional Israel U20 di Indonesia. Nah, ini jadi masalah saudara-saudara. Ini jadi masalah di Indonesia. Israel ini kan lolos ke Piala Dunia mewakili UEFA. Nah, dia datang ke Indonesia ini jadi masalah karena ada sebagian orang, khususnya orang-orang politik, organisasi keagamaan yang agak begitulah. Yang agak begitu, kelompok-kelompok sayap kanan yang menolak, memboikot, menyerukan, dan mereka menjadikan ini sebagai panggung politik, saudara-saudara, karena tahun depan 2024 Indonesia akan menggelar pemilihan umum. Nah, mereka menyerukan berbagai macam lah, boikot lah, apalah, penolakan lah, dengan berbagai macam alasan yang saya rasa nggak masuk akal. Nah, seperti apa ini yang akan terjadi, saudara-saudara? Seperti apa nanti kita akan bahas di edisi kali ini. Lolosnya Israel ini memunculkan desakan dari bukan banyak sih, saya rasa segelintir lah, hanya beberapa oknum aja, beberapa kelompok yang, tapi kan mereka suaranya vokal sekali. Jadi suaranya keras tapi kan jumlahnya sedikit. Nah, mereka meminta agar pemerintah Indonesia itu memboikot Israel, melarang Israel datang ke Indonesia. Mereka tidak mengizinkan timnas Israel maupun delegasinya, termasuk supporter, termasuk pengurus di Asosiasi Sepak Bola Israel itu untuk datang ke Indonesia. Alasannya ya macam-macam ya. Alasan paling utama udah tahu lah, itu terkait Palestina. Terus ada lagi yang ya macam-macam lah, alasan HAM lah, alasan apalah, bullshit semua. Ya, itulah alasannya itu. Ada juga yang mereka mengatakan, "Loh, zaman Bung Karno aja kita berani melawan Israel, kita berani memboikot Israel waktu itu Asian Game atau apa ya, terus kita bikin Asian Game tandingan, terus kita bikin kita itu sebagai solidaritas kita terhadap perjuangan Palestina lah, bla 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 bla." Begitulah alasan mereka itu begitu. Alasannya ya idealis sekali alasannya, tapi ya bagaimana ya. Dan itu kebanyakan adalah orang-orang politik yang seperti yang saya bilang tadi, mereka memanfaatkan ini untuk sebagai momentum untuk mencari simpati. Karena kita tahu kan tahun depan ini 2024 ini ada event politik, ada pemilihan umum, ada general election, pemilihan raya, pemilihan presiden, pemilihan anggota parlemen, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, semua itu akan jadi satu tahun 2024. Jadi mereka seperti mendapat panggung dengan lolosnya timnas Israel usia 20 ini ke Piala Dunia. Jadi ya desakannya macam-macam lah. Kebanyakan ya orangnya ya itu aja sebenarnya. Dan itu tidak mewakili orang Indonesia secara keseluruhan, tidak mewakili pecinta komunitas sepak bola secara umum. Dan kebanyakan juga mereka yang mendesak
memboikot Israel ini ya bukan orang-orang yang ngerti bola, bukan orang-orang yang paham sepak bola, bukan penggemar sepak bola, bukan pecinta sepak bola. Kalau pecinta sepak bola, kalau orang-orang yang paham sepak bola itu nggak ada masalah. Mereka paham bahwa ya ini sepak bola bukan politik. Politik ada jalurnya sendiri. Ini sepak bola urusan olahraga. Mereka pemain-pemain Israel, pemain-pemain sepak bola juga nggak tahu apa yang dilakukan pemerintah mereka di Palestina, yang dilakukan di mana-mana. Itu seperti itu. Jadi ya memang ini bikin pusing, bikin di satu sisi buah si malakama bagi pemerintah Indonesia. Nanti kalau mereka mengizinkan datang akan jadi masalah itu di dalam negeri, tensi politiknya pasti panas. Tapi kalau tidak diizinkan juga urusannya dengan dunia internasional, global. Kan sekarang kita hidup ini bukan hidup sendiri. Kita hidup dengan tetangga negara di luar negeri, di internasional yang sangat global kan. Eranya kan sudah era globalisasi. Terus respon pemerintah Indonesia dan PSSI bagaimana, saudara-saudara? Nah, ini yang saya harus salut dengan pemerintah Indonesia dan PSSI. Dengan baik PSSI di eranya Pak Iriawan maupun di eranya sekarang ini Pak Erick Thohir, mereka tetap konsisten bahwa ya ini urusan sepak bola, urusannya olahraga, sportsmanship, bukan urusan politik. Jangan dikait-kaitkan dengan politik. Itu pandangan PSSI seperti itu. Mereka tetap akan menyambut dengan tangan terbuka delegasi Israel, baik timnasnya, baik pemain, supporter, ofisial, semua akan disambut dengan baik, dengan terbuka. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia, Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Ministers Youth and Sport, Menteri Sukan dan Belia Indonesia, Zainuddin Amali sudah mengatakan bahwa ya semua tim yang lolos kualifikasi Piala Dunia akan disambut di Indonesia, tidak terkecuali apakah itu Israel, apakah itu Wakanda, Zimbabwe, semua Uganda, semua disambut dengan tangan terbuka ke Indonesia. Karena itu adalah kewajiban sebagai tuan rumah, bahwa ketika Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah event internasional sekelas Piala Dunia, itu sudah ada konsekuensi yang melekat, bahwa Indonesia dipilih FIFA karena Indonesia berjanji bahwa semua tim yang lolos, semua tim yang datang akan diterima, disambut sama, diperlakukan sama, keamanannya dijamin saat datang, saat bermain, setelah pulang. Semua, jadi tidak ada pengecualian, tidak ada diskriminasi dengan alasan apapun, apalagi alasan-alasan politik. Karena sepak bola itu ruang lingkupnya FIFA. Semuanya harus ikut aturan FIFA. Kalau Indonesia tidak mau ya sebaiknya tidak mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau tuan rumah apapun itulah, karena ya memang aturannya seperti itu. Dan lagi pula itu bukan Indonesia yang mengundang, bukan Indonesia tidak mengundang mereka datang ke sini setelah lolos kualifikasi melalui proses yang ditetapkan oleh FIFA, oleh komunitas sepak bola internasional, dan itu sudah disepakati bersama sebagai sebuah sistem yang berlaku secara internasional. Jadi ya sejauh ini saya sih salut dengan pemerintah Indonesia, dengan PSSI, dengan supporter olahraga di Indonesia, dengan orang-orang pecinta sepak bola di Indonesia, dengan orang-orang yang ngerti sepak bola, orang-orang yang ngerti olahraga. Mereka benar-benar welcome dengan menyambut dengan tangan terbuka kedatangan timnas Israel U20 ini. Dan saya rasa juga sebagai kita pecinta sepak bola juga akan menjaga keselamatan mereka di sini. Jadi sebagai tuan rumah yang baik, ya siapa aja yang datang harus kita sambut, kita perlakukan sama, saudara-saudara. Saudara, jadi begini saudara, apa konsekuensinya kalau kita, Indonesia, PSSI, pemerintah melarang kedatangan sebuah tim, apalagi Israel atau apapun lah itu, negara manapun datang ke Indonesia? Konsekuensinya apa?
Konsekuensinya sangat berat, saudara-saudara, sangat berat. Dan bahkan tidak pernah kita bayangkan. Indonesia ini sudah 2 kali di-ban FIFA, disanksi FIFA. Dan itu sudah benar-benar membuat sepak bola Indonesia terpuruk. Benar-benar terpuruk. Dulu di zamannya, siapa itu dulu Pak? Menterinya Andi Malarangeng atau siapa itu. Terus kemudian di zaman menterinya Nahrawi Ramli. Nahrawi siapa ya? Nahrawi lah itu Pak Nahrawi itu. Nah, itu juga kita pokoknya 2 kali itu di-ban FIFA itu, dan itu dampaknya tidak bagus, saudara-saudara. Sepak bola terhenti total. Sepak bola terhenti, kita nggak punya kompetisi yang resmi yang diakui FIFA. Anak-anak muda kita, anak-anak junior kita, adik-adik kita yang sedang berlatih bola, nggak ada saluran untuk menyalurkan cita-cita dia menjadi pemain tim nasional, karena nggak ada yang mau bertanding. Kita nggak bisa bertanding kemana-mana. Liga juga jalan di tempat di situ-situ aja. Nilai koefisien Indonesia dulu nih, saya kasih tahu ya, dulu sebelum Indonesia di-ban FIFA, itu Indonesia, tim klub-klub Indonesia itu main di Liga Champion Asia. Liga Champion Asia, betul. Kita main di Liga Champion. Bahkan jauh sebelum Malaysia, sebelum Johor Darul Taksim mengirim tim ke Liga Champion Asia, Indonesia itu sudah langganan main di Liga Champion Asia. Dulu klub-klub kita kayak Arema, kayak mana lagi, Persipura, kayak Persik Kediri, itu kita main di Jepang, main di Korea, main di fase grup. Bukan lagi kualifikasi, bukan lagi playoff, bukan. Kita udah tahun-tahun 2000-an itu kita udah main di sana, di Jepang, di Korea itu. Dan Liga Indonesia pada waktu itu sebelum disanksi FIFA, di-ban itu ada di peringkat termasuk peringkat atas. Kalau nggak salah peringkat 8 atau peringkat 6 gitu di wilayah timur Asia ya, setelah Jepang, Korea, Cina, Thailand, Indonesia itu. Itu dulu, tapi setelah di-ban FIFA tahun berapa itu dulu? 2011 atau 2000 berapa? Terus lagi di-ban lagi 2015 atau 2000 berapa itu? Nah, itu langsung merosot tajam, hancur total. Kita nggak lagi, klub-klub kita nggak lagi ikut Liga Champion Asia. Klub-klub kita hanya Piala AFC, itu pun harus lewat playoff, lawan Timor Leste, lawan mana lagi? Laos, lawan Brunei, begitu. Begitu pula dengan tim nasional. Dulu tim nasional kita sebelum di-ban itu peringkatnya 100. Ya, 100, kurang lebih 100-an lah. 100. Bahkan kita pernah di atas 100, di dalam 100 besar. Tetapi setelah di-ban kita turun drastis sampai 160, 150, sekarang 151. Nah, itu untuk bangun itu lama sekali gitu. Jadi sebelum kita memboikot sesuatu itu harus dipikir jangka panjang, dipikirkan manfaatnya untuk kita. Kita nggak usah terlalu banyak mikirkan negara lain, kita nggak usah capek-capek mikir Palestina membantu. Ya wong kita, saudara kita di tetangga kita aja banyak yang kesusahan, ngapain kita bantu sampai jauh-jauh di sana? Kalau tetangga kita ini sudah kita sejahterakan semua, kita bantu, sudah nggak ada yang gelandangan di jalan, bolehlah kita membantu negara saudara kita yang jauh di sana, di ujung samudra sana. Begitu harusnya, yang benar itu, saudara-saudara. Nah, selain di-ban lagi, saudara-saudara, dihukum lagi. Hukuman yang paling berat itu nanti adalah Indonesia akan di blacklist. Jadi Indonesia nggak akan bisa lagi menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola apapun. Piala AFF kita nggak akan mungkin menjadi tuan rumah. Piala Asia kita nggak akan mungkin tuan rumah, apalagi Piala Dunia. Kan cita-cita Indonesia ini adalah menyelenggarakan Piala Dunia dan Olimpiade, Olympic Games. Itu cita-cita masyarakat komunitas olahraga di Indonesia itu seperti itu. Piala Dunia, Qatar aja sudah menyelenggarakan, Korea, Jepang sudah menyelenggarakan, Arab Saudi sedang bidding. Nah, Indonesia juga punya rencana menyelenggarakan Piala Dunia, entah sendiri, entah bergabung dengan tetangga kita di ASEAN, kayak Malaysia, kayak Thailand, kayak Singapura, kayak Vietnam. Itu sudah ada dalam rencana pemerintah, rencana PSSI. Nah, kalau itu nanti kita memboikot Israel, kita melarang mereka datang, ya taruhannya terlalu besar, saudara-saudara. Taruhannya terlalu besar.
Ini bukan lagi kan, dan kalau kita dihukum seperti segitu parahnya di blacklist, ya yang rugi kita sendiri. Bukan orang-orang Arab sono, bukan orang-orang Palestina, bukan, tapi Indonesia, kita sendiri yang rugi gitu loh. Jadi berpikirlah yang jernih, janganlah kita hidup di dalam tempurung, janganlah kita hidup seperti manusia gua. Kalau saudara tahu cerita tentang manusia gua, bagi yang pernah belajar filsafat pasti tahulah itu cerita manusia gua. Kalau nggak salah Plato apa Socrates ya. Jadi manusia gua itu merasa bahwa ketika ada sinar cahaya masuk melalui celah-celah batu bebatuan itu dianggap sebagai sebuah realitas, sebuah berkat yang luar biasa, sebuah keindahan. Padahal di luar gua itu ada pemandangan yang jauh lebih hebat. Nah, dan itulah yang jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seolah-olah gagah, seolah-olah keren, tapi padahal itu merugikan. Di era Bung Karno, era Orde Lama, itu beda konteksnya. Dulu adalah perang dingin. Dulu ada perang antara Uni Soviet dan Amerika, butuh pengaruh. Nah, sekarang kan konteksnya beda. Sekarang dunia sudah global, eranya sudah, semua dunia sudah menyatu, era internet, hybrid, terus semuanya yang nggak bisa lagi kita seperti memperlakukan seperti zaman dulu, begitu sudah. Terus bagaimana saudara-saudara? Ya, kita sambut aja, kita sambut datang dengan tangan terbuka, kita sambut welcome. Nah, ya, dan yang paling penting adalah pemerintah, PSSI, aparat keamanan harus mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan ada gerakan dari organisasi-organisasi yang ingin menggagalkan Piala Dunia U20 tahun ini gitu loh. Khususnya untuk mengusir saya. Salah satu solusinya bisa aja misalnya nih ya, kan ada 6 stadion, ada 6 tempat, ada 6 kota. Ya, kita tempatkan aja Israel di wilayah, di kota yang resistensinya sedikit. Di mana itu? Di Bali, di Pulau Dewata. Israel bisa aja main di situ, koordinasi sama FIFA. Pemerintah Indonesia minta ke FIFA, tolong Israel ditempatkan di Bali. Nanti main semua di Bali, itu akan jauh lebih aman daripada dia main di Jakarta. Nanti main di Jakarta ada laskar yang dari Petamburan itu bisa bunuh-bunuhan nanti di jalanan tuh. Nah, ada baiknya seperti itu. Jadi tempatkan di Bali. Nanti ya di Bali orangnya akan jauh lebih welcome. Mereka akan jauh lebih moderat, lebih terbuka, lebih bisa menerima timnas Israel. Resistensinya akan jauh lebih sedikit. Nanti biarkan Israel bermarkas di situ, terus memainkan 3 pertandingan fase grup di situ. Karena saya rasa sih mereka nggak akan lolos sampai ke babak perempat final, sampai ke babak 16 besar. Enggak lah, paling juga fase grup. Kalau nggak jadi peringkat 3, ya juru kunci. Ya gitu loh, itu jadi nggak usah terlalu cemas. Paling mereka juga di sini sebulan. Nggak nyampe sebulan lah, paling seminggu 2 minggu. 2 minggu itu udah paling maksimal lah. Nanti setelah itu ya pulang lagi ya. Ya solusinya itu, saudara-saudara, solusinya itu. Jadi ditempatkan di Bali, biarkan Israel main di Bali, biarkan Israel berhome base, bermarkas sementara di Bali, karena di Bali itu banyak bulenya, banyak orang asing, dan warga Bali juga sangat terbuka, open mereka open dari segala bangsa, tidak masalah itu dari mana-mana, mereka menerima itu dengan sangat baik. Gini saudara-saudara, saudara-saudara juga harus tahu bahwa sebenarnya ya ini fakta modern ini ya, fakta bahwa negara-negara Arab sendiri yang muslim sudah dari nenek moyang sana, itu sekarang sudah banyak yang punya hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, itu bahkan Arab Saudi pun sedang berusaha untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Maroko, Tunisia, itu Mesir, Yordania, itu semua udah ada hubungan di sana. Nah, yang padahal mereka yang secara de facto, yang sehari-hari ribut, berkonflik sendiri, yang sejak lama mereka sendiri yang berkelahi di situlah. Kok kita yang jauhnya beribuan kilometer masih aja
memendam bara permusuhan itu. Kan ini apa ya, saya rasa aneh aja lah. Ya saya nggak tahu apa alasannya karena saya bukan orang politik, jadi saya nggak ngerti. Tapi itu aneh saja. Dan begini saudara harus berkaca pada apa yang dilakukan Qatar waktu Piala Dunia 2022 kemarin. Anda lihat di situ kan banyak jurnalis dari Israel datang ke situ. Banyak orang Israel datang ke Qatar untuk nonton ke Piala Dunia. Mereka datang dan itu tidak ditolak dan mereka disambut. Tetapi kan kemudian yang terjadi kan masyarakat sendiri yang melakukan perlawanan dalam tanda kutip dengan cara yang menurut saya elegan, intelek. Misalnya itu ada banyak rekamannya lah viral di sosial media itu ketika ada jurnalis Israel melakukan wawancara dengan penonton. Terus mereka ditanya, ini dari TV mana? Israel. Terus mereka no, saya nggak mau, kamu ini bla bla. Kayak itu kan jauh lebih. Terus ada lagi yang ketika mereka dengan lagi siaran melaporkan dengan dari Israel, di belakang itu supporternya pada teriak-teriak soal Palestina, soal macam-macam itu, soal Zionisme, soal itu kan jauh, saya rasa itu jauh lebih elegan, saya rasa itu jauh lebih intelek daripada Anda keluar-keluar teriak-teriak boykot, tapi justru itu merugikan kita sendiri. Ya itu bisa aja nanti dilakukan selama Piala Dunia, misalnya pertandingan Israel ya, stadion dipenuhi, supporter mendukung tim yang lawannya Israel. Kayak begitu, bikin lagu-lagu yang untuk bikin mental pemain Israel melemah. Itu kan bisa salah satu cara yang itu akan jauh lebih elegan dibanding kita memboikot yang itu akan merugikan kita sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas hal-hal yang tidak berguna. Ya, biarin aja. Gak berguna juga gak masalah. Namanya juga gadungan. Kita tadi sudah bicara panjang lebar tentang, ya tadi, timnas Israel U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 di Indonesia, yang mendapatkan tentangan dari segelintir oknum, segelintir politisi, segelintir orang-orang politik, segelintir ya organisasi keagamaan yang begitulah, yang pandangannya terlalu ke kanan-kananan, yang sulit menerima itu. Sulit menerima Israel. Dan kita juga sudah membahas konsekuensi apa yang akan didapatkan Indonesia jika kita menolak Israel, jika kita memboikot. Kita juga sudah memaparkan kira-kira solusi apa yang bisa diambil supaya Piala Dunia U20 ini tetap lancar jaya, tetap maju jaya, tetap berjalan dengan sebagai mestinya, dengan kehadiran tim nasional yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan kehadirannya di Indonesia. Begitu saudara-saudara ya. Saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan berguna, bermanfaat, menghibur, atau menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau saudara-saudara merasa channel ini tidak berguna, tidak bermanfaat, ya biarkan aja lah, abaikan aja, nggak usah diikuti, cuekin aja. Tapi jangan direport ya, jangan. Dan jangan lupa ikuti akun media sosial Komentator Gadungan, saudara-saudara, ada di Facebook, Instagram, dan di TikTok. Oke saudara-saudara, kalau ada salah-salah mohon maaf karena namanya juga gadungan. Tapi kalau benar itu adalah sebuah kebenaran. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.